Pagi itu, seperti biasa, aroma bawang putih dan tepung goreng memenuhi dapur kecil di sudut rumah papan yang mulai miring dimakan usia. Alia berdiri di depan kompor minyak tanah, membalik gorengan satu persatu dengan kecepatan yang menunjukkan bahwa ia sudah lama terbiasa. Tangan kirinya memegang saringan bambu, tangan kanannya sigap mengangkat tahu isi yang mulai kecoklatan. Bu Yani, ibunya, duduk di sudut dapur sambil memilah cabai rawit yang akan dibungkus bersama gorengan. "Jangan terlalu coklat, enduk. Nanti keras," katanya sambil tersenyum lelah. Suaranya lembut, tapi mengandung banyak pelajaran. "Iya, Bu," jawab Alia tanpa menoleh. Alia baru berumur 15 tahun. Tubuhnya kurus, tapi matanya penuh semangat. Ia tidak pernah mengeluh soal hidup. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan tambang, Alia dan ibunya hidup sederhana. Tambang tempat ayahnya bekerja sudah lama tutup. Sejak itu, desa mereka perlahan kehilangan denyut. Banyak orang pindah. Warung-warung tutup, sekolah pun tinggal separuh siswa. Tapi Alia tidak pergi. Ia justru semakin gigih membantu ibunya. Setiap hari, setelah subuh, Alia membantu menggoreng tahu isi, tempe mendoan, dan bakwan jagung. Semuanya dibungkus daun pisang agar lebih hemat. Lalu, dengan keranjang anyaman rotan yang dipikul di pundak, Alia berangkat keliling desa. Ia menyapa setiap orang yang ditemui, menawarkan gorengan dengan senyum yang tulus. "Pagi, Bu Ati. Ada gorengan hangat nih." "Pagi, Alia. Sini, 2 tempe sama 1 tahu ya." Anak-anak kecil sering berlarian menghampiri, berebut gorengan dengan uang receh yang dicengkeram erat. Alia selalu melayani dengan sabar. Ia hafal siapa yang suka mendoan tipis dan siapa yang suka bakwan lebih renyah. Kebanyakan warga desa mengenal Alia. Gadis kecil yang tak pernah mengeluh, yang berjalan kaki berkeliling dengan gorengan dan senyuman. Mereka juga tahu bahwa Alia menyimpan impian, meski tak pernah ia ucapkan. Ia ingin tetap sekolah. Ia ingin ibunya berhenti bekerja terlalu keras. Dan kalau bisa, suatu hari nanti, ia ingin membuka warung gorengan sendiri. "Kalau bisa punya etalase kaca, Bu. Jadi gorengan kita bisa kelihatan dari luar," kata Alia suatu malam sambil membantu mencuci piring. Ibunya tertawa kecil. "Amin, enduk. Nanti kalau kamu punya warung, ibu yang bantu ngulek sambal." Mereka tahu itu bukan hal mudah. Di desa yang makin sepi, pembeli semakin sedikit. Tapi Alia tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa gorengan bukan sekadar makanan murah. Bagi banyak orang, itu adalah pengganjal lapar. Sesuatu yang membuat pagi lebih hangat. Dan itu cukup baginya untuk terus berjalan, terus menggoreng. Suatu hari, saat matahari baru naik, Alia memutuskan untuk melewati jalan belakang yang jarang dilewati. Di sana berdiri bangunan tua bekas kantor tambang. Sudah lama kosong. Rumput liar tumbuh di sekitarnya. Ket dindingnya mengelupas. Tapi hari itu, Alia melihat sesuatu yang berbeda. Ada seseorang duduk di tangga bangunan itu. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh dan rambut acak. Ia tampak lelah, seperti sudah terlalu lama hidup dalam keheningan. Alia berhenti. Sejenak ia ragu. Tapi rasa penasarannya lebih besar. Ia mendekat pelan. "Pak, pagi, Pak. Mau gorengan?" tanyanya pelan. Pria itu menoleh. Matanya merah, mungkin karena kurang tidur. Tapi ada kelembutan di sorotannya. Ia mengangguk pelan. "Alia," kata gadis itu memperkenalkan diri, lalu membuka keranjangnya. "Ini bakwan. Ini tahu isi. Tempenya masih hangat." Pria itu mengangguk lagi. Ia mengambil 1 bakwan, memakannya perlahan. Alia tahu ia lapar. Tapi ia tidak menawarkannya sebagai sedekah. Ia hanya ingin berbagi. "Ambil aja, Pak. Saya punya banyak. Nanti saya bilang ke ibu, saya makan 2 sendiri," katanya sambil tersenyum nakal. Pria itu mendongak, untuk pertama kalinya tersenyum. "Terima kasih, Nak," ucapnya lirih. Suaranya serak, tapi jujur. "Namamu siapa tadi?" "Alia, Pak. Saya jualan gorengan keliling." Pria itu mengangguk. Ia tidak banyak bicara. Tapi Alia tahu, ada sesuatu di dirinya. Sesuatu yang patah tapi belum benar-benar hancur. Ia menatap pria itu sekali lagi sebelum pamit. "Besok saya lewat sini lagi ya, Pak." Pria itu hanya mengangguk. Hari itu, Alia berjalan pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu siapa pria itu. Tapi ia merasa, ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Mungkin karena sama-sama kehilangan.
Atau mungkin karena gorengan hangat bisa menjembatani kesepian yang paling dalam. Sesampainya di rumah, Bu Yani sudah menunggu di dapur. "Laku semua, Nduk?" "Enggak, Bu. Ada satu orang yang saya kasih gratis." Ibunya mengangkat alis. "Siapa?" "Orang tua yang tinggal di kantor tambang." Kelihatannya lapar. Bu Yani tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk, lalu melanjutkan mengupas bawang. Malam itu, Alia duduk di depan rumah. Langit cerah, bintang bertebaran. Ia memikirkan pria itu, dan entah kenapa merasa bahwa pertemuan tadi bukan kebetulan. Mungkin, seperti gorengan yang digoreng dengan api kecil agar matang sempurna, hidup pun punya caranya sendiri untuk membentuk sesuatu yang baik dari kesederhanaan. Dan Alia, dengan gorengan dan mimpi kecilnya, memilih untuk terus berjalan, esok dan seterusnya. Pagi berikutnya, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Hawa dingin masih menggigit kulit saat ia mulai menyalakan kompor dan menyiapkan adonan gorengan. Tangannya bergerak cekatan, tapi pikirannya melayang ke sosok pria tua yang ia temui kemarin di bangunan tua bekas kantor tambang. "Bu, nanti aku lewat jalan belakang lagi, ya," kata Alia sambil membungkus gorengan dengan daun pisang. Bu Yani menoleh sebentar. "Yang kemarin itu?" Alia mengangguk. "Iya?" Kelihatannya kesepian. "Bu." Enggak banyak ngomong, tapi tatapannya kayak orang yang nunggu sesuatu. Ibunya diam sejenak, lalu tersenyum samar. "Kalau kamu merasa itu hal baik, lanjutkan. Tapi hati-hati, Nduk." Dengan keranjang rotan di pundak, Alia berangkat. Rute hari itu ia bagi dua, separuh untuk rute biasa, dan separuh untuk lewat jalan belakang menuju kantor tambang. Sepanjang jalan, ia tetap menyapa warga dengan hangat, menjajakan gorengan sambil bercanda dengan anak-anak yang duduk di pinggir jalan. Setelah separuh keranjangnya kosong, ia berbelok ke jalan kecil yang dipenuhi ilalang. Langkah Alia perlahan. Ia tidak tahu apakah pria tua itu masih ada di sana. Tapi hatinya seolah menariknya ke tempat itu lagi. Bangunan bekas kantor tambang itu tetap berdiri bisu. Dindingnya mulai ditumbuhi lumut. Daun-daun kering berserakan di pelataran. Tapi kali ini, pintu utamanya terbuka sedikit. Alia melangkah pelan ke tangga. Ia melihat pria tua itu duduk di tempat yang sama seperti kemarin. Kali ini, ia memegang secangkir kopi instan yang tampaknya sudah dingin. "Pagi, Pak," sapa Alia sambil duduk di anak tangga bawah. Pria itu menoleh, mengangguk pelan. "Alia, ya?" Alia tersenyum. "Masih ingat, ya? Susah lupa kalau kemarin dikasih bakwan enak," jawabnya datar, tapi ada nada ramah di baliknya. Hari itu, mereka berbincang lebih lama. Alia membuka keranjang dan menawarkan gorengan lagi. Pria itu menolak bayar, dan Alia pun menolak untuk dibayar. Akhirnya mereka sepakat, satu bakwan untuk satu cerita. Alia bercerita tentang sekolahnya yang sekarang hanya belajar 3 kali seminggu karena gurunya pindah. Tentang Dimas, sahabatnya yang suka bantu dorong sepeda saat pulang. Tentang ibunya yang selalu menyimpan uang receh dalam kaleng biskuit bekas. Pria itu mendengarkan dengan tenang, sesekali tertawa kecil. Setelah beberapa waktu, pria itu bertanya, "Kamu nggak takut datang ke tempat sepi begini?" Alia mengangkat bahu. "Awalnya takut. Tapi sekarang, saya rasa Bapak bukan orang jahat." "Kenapa yakin?" "Karena orang jahat biasanya marah-marah." Bapak diam. Tapi matanya sedih. Kayak orang yang pernah kehilangan sesuatu yang besar. Pria itu terdiam lama. Alia menyesal sempat berkata begitu, takut menyentuh luka lama. Tapi pria itu mengangguk. "Kamu PK juga, ya?" Alia tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan mulai membungkus sisa gorengan. "Besok saya bawakan teh hangat, ya, Pak. Kopi instannya kayaknya sudah nggak enak." Pria itu tertawa kecil. "Baik, tapi besok saya yang cerita. Giliran saya bayar dengan cerita." Alia mengangguk senang, lalu berpamitan. Saat berjalan pulang, ia merasa langkahnya lebih ringan. Ada semacam ikatan yang mulai terbentuk antara dua orang yang sebelumnya asing. Malamnya, ia bercerita kepada ibunya tentang perbincangan tadi. Bu Yani hanya mengangguk-angguk sambil membersihkan wajan. "Kalau kamu buat dia merasa dihargai, itu sudah kebaikan besar, Nduk." Keesokan harinya, Alia datang lagi. Kali ini ia membawa termos kecil berisi teh manis panas. Pria tua itu menunggu di tempat yang sama, kali ini dengan baju sedikit lebih bersih. Rambutnya pun disisir. "Alia," sapanya lebih ramah. "Sesuai janji, Pak."
teh hangat dan gorengan baru. Ia menyerahkan teh dan duduk. Pria itu menerima dengan dua tangan, lalu menyesap perlahan. "Namaku Raka," katanya akhirnya. "Orang-orang dulu memanggilku Pak Raka." Alia mengangguk. Nama itu asing, tapi entah kenapa terasa berat. Nama yang menyimpan banyak cerita. "Aku dulu kerja di sini," lanjut Pak Raka. "Kantor ini dulu penuh orang. Ramai. Mesin-mesin berdengung setiap hari. Tapi sekarang," ia memandang sekeliling. "Hening. Angin lewat, membawa aroma tanah basah. Aku nggak akan cerita semua hari ini. Tapi kamu boleh datang kapan saja. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kamu datang bawa gorengan saja, rasanya kayak hidup lagi." Alia tersenyum. Ia tahu pertemuan mereka bukan kebetulan. Mungkin, seperti gorengan yang sederhana tapi mengenyangkan, kehadiran kecil bisa berarti besar bagi orang yang kesepian. Sejak hari itu, Alia selalu menyisakan 2 gorengan setiap pagi. Satu untuk Pak Raka, satu untuk ia makan sambil duduk bersama pria tua itu. Mereka tak selalu bicara banyak. Tapi setiap pertemuan membawa cerita baru. Dan sedikit demi sedikit, Pak Raka membuka diri. Alia tidak tahu kemana arah pertemanan mereka. Tapi ia tahu satu hal, ketika seseorang merasa dilihat dan dihargai, harapan bisa tumbuh kembali. Bahkan di bangunan tua yang sudah lama dilupakan. Dan dari sanalah, kisah tak disangka itu mulai tumbuh, dari gorengan, teh hangat, dan hati yang saling mengisi. Hari-hari berikutnya, Alia semakin akrab dengan Pak Raka. Setiap pagi, setelah menjajakan gorengan di rute biasa, ia menyempatkan diri mampir ke bangunan tua bekas kantor tambang. Mereka duduk di tangga yang mulai berlumut, berbagi teh hangat dan cerita. Alia mulai mengenali kebiasaan pria tua itu. Pak Raka tidak suka gorengan yang terlalu berminyak. Ia selalu meminum teh perlahan, seolah tiap teguk adalah upacara kecil untuk menghormati pagi. Kadang, ia diam cukup lama sebelum bicara. Tapi Alia tak pernah memaksanya. Ia tahu, ada luka yang belum sembuh di balik sikap tenangnya. Suatu pagi yang cerah, saat langit berwarna biru muda dan angin berhembus lembut, Pak Raka membuka percakapan dengan nada yang berbeda. Lebih dalam, lebih berat. "Alia," katanya, "dulu aku punya semuanya. Uang, rumah besar, mobil. Bahkan jabatan yang dihormati." Alia hanya mendengarkan. Tangannya sibuk membuka bungkus gorengan. "Aku adalah pemilik tambang ini. Salah satu yang pertama mendirikan usaha di desa ini. Kami dulu punya hampir 100 karyawan." Ia terdiam sejenak, menatap jauh ke arah bekas lahan tambang yang sekarang dipenuhi ilalang. Tapi semua itu hancur karena satu hal, pengkhianatan. Alia mengerutkan kening, tapi tetap diam. Rekan bisnisku, orang yang aku anggap saudara sendiri, menggelapkan dana. Aku baru tahu ketika semuanya sudah terlambat. Utang menumpuk, tambang ditutup, pegawai tak dibayar. Aku disalahkan. Aku kehilangan segalanya. Suara Pak Raka terdengar retak. Alia bisa merasakan betapa berat beban itu. "Aku bahkan kehilangan keluargaku. Istriku pergi, anak-anak ikut dengannya. Mereka malu. Aku ditinggal sendirian." Alia menunduk. Di usianya yang masih remaja, ia belum bisa membayangkan penderitaan sebesar itu. Tapi ia bisa merasakannya. "Pak Raka, saya nggak tahu harus bilang apa," ucap Alia pelan. Pak Raka tersenyum samar. "Kamu nggak perlu bilang apa-apa, Alia. Kamu sudah mendengarkan. Itu lebih dari cukup." Hening sesaat. Hanya suara burung-burung kecil dan dedaunan yang berbisik di terpa angin. "Setelah semua itu, aku pindah-pindah tempat. Sampai akhirnya aku kembali ke sini. Ke tempat semuanya dimulai. Aku pikir, kalaupun harus mati dalam sunyi, lebih baik di tempat yang pernah aku bangun sendiri." Alia menatap Pak Raka. Di matanya, pria itu bukan sekadar mantan pengusaha. Tapi seseorang yang berjuang keras, yang pernah jatuh sedalam-dalamnya, tapi tetap bernapas. "Tapi sekarang Bapak enggak sendirian lagi," kata Alia pelan. "Saya di sini. Dan ibu saya juga pasti mau bantu kalau Bapak butuh apa-apa." Pak Raka tersenyum, kali ini lebih hangat. "Terima kasih, Alia. Kamu anak yang luar biasa. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu." Alia tersipu. Ia tak pernah merasa istimewa. Ia hanya ingin berbuat baik. Hari itu, mereka duduk lebih lama dari biasanya.
Pak Raka bercerita tentang bagaimana ia dulu memimpin tambang, tentang sistem kerja yang adil yang ia terapkan, tentang harapan-harapannya untuk membangun desa lewat usaha yang jujur. Ia juga mengakui kesalahannya. Terlalu percaya pada orang yang salah. Terlalu lambat menyadari bahwa dunia bisnis tak selalu adil. Yang paling menyakitkan bukan kehilangan uang, Alia, katanya, tapi kehilangan kepercayaan orang-orang. Mereka yang dulu memanggilku, Pak, sekarang bahkan tak mau menyapaku. Alia menatap langit. Di benaknya, ia berpikir betapa cepatnya dunia bisa berubah. Seseorang yang dulu berdiri tinggi bisa roboh dalam sekejap. Tapi justru di titik terendah itu, seseorang bisa belajar tentang arti hidup yang sesungguhnya. Sebelum pulang, Alia berkata, Pak Raka, kalau suatu hari nanti kita bisa buat sesuatu bareng, saya mau bantu. Walau cuma jualan gorengan, saya percaya sesuatu yang kecil bisa jadi besar kalau niatnya baik. Pak Raka menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. Kamu bikin aku ingat masa muda. Waktu aku percaya bahwa semua bisa dimulai dari niat baik. Mereka berjabat tangan. Bukan sekadar salam, tapi sebuah janji tak terucap, bahwa luka bisa sembuh, bahwa kepercayaan bisa tumbuh kembali, dan bahwa dua orang dari dunia yang berbeda bisa saling menyembuhkan. Dan dari percakapan sederhana itu, terbuka pintu menuju babak baru. Sebuah kerjasama yang akan mengubah bukan hanya hidup mereka, tapi juga desa kecil yang nyaris terlupakan. Sejak hari itu, Alia merasa seperti memiliki dua guru dalam hidupnya, ibunya yang mengajarkan keteguhan dan kesabaran dari dapur sederhana, dan Pak Raka yang memberinya pandangan tentang hidup dari sisi yang belum pernah ia kenal. Setiap kali ia selesai berjualan gorengan dan menyisakan beberapa biji untuk Pak Raka, Alia datang ke bangunan tua itu bukan sekadar membawa makanan, tapi juga harapan. Harapan bahwa suatu hari, semua nasihat dari pria tua itu akan berguna. Entah bagaimana caranya. Pagi itu, setelah menyapu pelataran rumah dan membantu ibunya meracik adonan tempe goreng, Alia bergegas ke tempat Pak Raka. Ia membawa gorengan panas dan 2 gelas teh manis. Pak Raka, hari ini saya punya pertanyaan, ujar Alia setelah duduk. Pak Raka tersenyum tipis. Tanya saja, Alia. Dunia terlalu sepi kalau tak ada yang ingin tahu. Alia tertawa kecil. Apa yang paling penting dalam hidup, menurut Bapak? Pak Raka diam sebentar, memandangi segelas teh di tangannya. Lalu ia berkata, kejujuran. Hanya itu? Iya, karena dari kejujuran, akan tumbuh kepercayaan. Dan dari kepercayaan, akan muncul kesempatan. Kesempatan itu bisa mengubah hidup orang. Alia mengangguk pelan. Ia mencoba mencerna kalimat itu. Tidak langsung paham, tapi ia tahu, kalimat itu akan ia ingat lama. Hari-hari berikutnya, setiap pertemuan mereka menjadi seperti kelas kecil. Tanpa papan tulis, tanpa buku. Hanya dua orang dari dua dunia yang berbeda, saling berbagi pandangan. Pak Raka mengajarkan Alia tentang banyak hal. Tentang pentingnya mengenali orang, bukan dari penampilan, tapi dari cara mereka memperlakukan orang lain. Tentang bagaimana kegagalan bisa menjadi guru terbaik. Tentang pentingnya bekerja dengan niat yang benar, bukan hanya demi uang. Bisnis yang bagus itu bukan yang paling besar, tapi yang paling tahan lama, ujar Pak Raka suatu siang. Dan yang membuatnya tahan lama adalah kepercayaan. Alia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mencatat di buku kecil yang ia simpan di kantong baju. Suatu sore, hujan turun deras. Alia hampir membatalkan rencana ke bangunan tua itu. Tapi entah kenapa, ia merasa harus tetap pergi. Ia membawa payung kecil, meski akhirnya tetap basah kuyup. Pak Raka tertawa saat melihat Alia datang dengan rambut lepek dan jaket basah. Kamu ini keras kepala, ya? Saya cuma takut Bapak kehujanan juga, jawab Alia sambil tersenyum malu. Di bawah atap seng yang bocor di beberapa bagian, mereka tetap duduk dan berbincang. Pak Raka mulai bercerita tentang saat-saat terakhirnya di dunia bisnis. Tentang surat panggilan dari pengadilan. Tentang malam-malam tanpa tidur memikirkan gaji pegawai. Tentang rasa malu saat melihat mata anaknya yang kecewa. Aku sempat ingin mengakhiri semuanya, katanya lirih. Alia terkejut, tapi tidak berkata apa-apa. Tapi waktu itu, aku lihat satu pekerja tua, Pak Darto namanya, datang ke rumahku, membawa sepiring nasi dan ikan asin. Dia bilang, saya nggak percaya Bapak jahat. Kalau Bapak lapar, makan ini dulu. Itu menyelamatkanku. Hening.
Hujan masih turun deras. Kamu pun begitu, Alia. Setiap kamu datang, kamu mengingatkanku bahwa aku masih bisa berarti, meski hanya untuk satu orang. Alia menggenggam cangkir teh hangat di tangannya, menahan air mata. Ia tak pernah mengira bahwa gorengan dan waktu luangnya bisa menjadi penyelamat bagi seseorang yang hampir hilang harapan. Ketika hujan mulai reda, Pak Raka berkata, "Alia, kamu masih muda. Tapi kamu punya sesuatu yang lebih berharga dari banyak orang dewasa, hati yang bersih." Ia melanjutkan, "Kalau suatu hari kamu ingin memulai sesuatu, apapun itu, lakukanlah dengan niat baik. Jangan pernah tipu orang. Jangan pernah ambil jalan pintas." Alia mengangguk mantap. Di kepalanya, semua kata-kata Pak Raka seperti benih yang mulai tumbuh. Malam itu, saat ia menceritakan semua percakapannya pada Bu Yani, ibunya hanya tersenyum bangga. "Kamu sedang belajar dari orang yang pernah jatuh, Nak. Itu guru terbaik." Dan sejak itu, Alia tidak lagi melihat Pak Raka sebagai orang tua yang kesepian. Ia melihatnya sebagai buku hidup, penuh pelajaran, penuh luka, tapi juga penuh harapan. Ia belum tahu pasti kemana semua ini akan membawanya. Tapi satu hal ia yakini, nasihat dari orang-orang yang hampir dilupakan dunia justru bisa menjadi cahaya dalam gelap. Dan Alia, dengan buku catatannya yang mulai penuh coretan, tahu bahwa masa depannya sedang disusun pelan-pelan. Bukan di ruang kelas, tapi di pelataran bangunan tua, bersama seorang lelaki yang pernah kehilangan segalanya. Pagi masih buta ketika Alia sudah duduk di lantai dapur rumahnya, memotong tempe dengan pisau kecil yang mulai tumpul. Bu Yani, ibunya, sibuk di atas tungku kayu, menggoreng tahu dan pisang yang akan mereka jual keliling hari itu. "Asal kamu tahu, Nak, gorengan ini bukan cuma soal rasa, tapi juga soal niat. Orang beli karena lapar, tapi bisa datang lagi karena merasa dihargai," ujar Bu Yani sambil membalik tahu yang mulai kecoklatan. Alia mengangguk. Semenjak mendengar cerita Pak Raka, pikirannya tak lagi sesederhana soal menjual gorengan dan mendapat uang. Ia mulai memikirkan bagaimana sesuatu yang kecil bisa membawa perubahan besar. "Bu, kalau kita tambah sedikit tulisan di bungkus gorengan, kira-kira lucu nggak?" "Loh, tulisan apa maksudnya?" "Ya, semacam pesan semangat." Kata-kata Pak Raka itu loh, Bu. Banyak yang bagus. Bu Yani menghentikan gerak tangannya. Ia menatap Alia penuh heran. "Ya coba aja. Siapa tahu bikin orang senang." Hari itu, Alia mencoba sesuatu yang baru. Ia menyelipkan potongan kertas kecil di dalam plastik gorengan. Di situ tertulis, "Jangan takut gagal, karena dari gagal kita tahu bagaimana rasanya bangkit." Raka, awalnya, ia malu. Takut ditertawakan orang. Tapi ia tetap melangkah. Mendorong gerobak kayunya seperti biasa, menyapa warga dengan ramah, dan tak lupa menyisipkan pesan itu di tiap pembelian. Beberapa orang memang hanya tersenyum dan tak membaca. Tapi seorang tukang batu berhenti setelah menggigit gorengan tahu dan membuka kertasnya. Ini siapa yang nulis?" tanyanya. "Ayah saya," jawab Alia spontan, entah kenapa ia tidak menyebut nama Pak Raka. Tukang batu itu tertawa dan mengangguk. "Bagus. Jadi semangat kerja saya." Hari-hari berikutnya, Alia terus menulis pesan-pesan itu. Kadang hanya satu kalimat. Kadang 2 baris. Tapi semuanya adalah nasihat Pak Raka yang ia catat di buku kecilnya. Suatu malam, saat mencuci piring, ia bicara pada ibunya. "Bu, aku ingin bantu Pak Raka. Tapi bukan sekadar nganterin gorengan. Aku mau bantu dia berdiri lagi." Bu Yani menatap Alia lama. Lalu, pelan ia berkata, "Kalau kamu niatnya baik, Ibu dukung." Alia tersenyum. Malam itu ia membuat rencana kecil. Bukan rencana yang rumit atau besar, tapi cukup membuat hatinya berdebar. Ia tahu ada tambang kecil milik almarhum ayahnya yang dulu tidak sempat dikelola. Tanah itu kini terbengkalai, penuh semak, dan dilupakan. Tapi menurut cerita Bu Yani, dulunya tanah itu cukup menjanjikan. Keesokan harinya, Alia membawa peta kecil dan foto tambang tua itu ke bangunan tempat Pak Raka biasa duduk. "Pak, saya mau tanya sesuatu yang agak aneh." Pak Raka tertawa kecil. "Kalau aneh, pasti menarik." Alia membuka lembaran foto. "Ini tambang ayah saya dulu. Kecil sih, tapi katanya dulu cukup untuk warga sekitar bekerja. Sekarang terbengkalai. Kalau saya mau hidupkan lagi, mungkin dalam skala kecil, bisa nggak?" Pak Raka mendadak terdiam. Ia menatap foto itu lama.
Jemarinya menyentuh bagian tanah yang dikenalnya. Ini daerah seberang Bukit Selatan, ya? Iya, Pak. Bapak tahu? Pak Raka mengangguk pelan. Aku tahu persis. Dulu aku hampir beli tanah ini. Tapi keburu krisis. Alia menelan ludah. Kalau saya ajukan izin usaha mikro tambang pakai nama ayah saya, bisa nggak? Pak Raka menghela napas panjang. Bisa. Tapi rumit. Perlu waktu. Dan yang paling penting, perlu tekad. Alia tersenyum kecil. Saya punya itu, Pak. Hari-hari selanjutnya, Alia sibuk di dua tempat. Membantu ibunya membuat gorengan dan mengurus berkas untuk menghidupkan kembali tambang kecil itu. Ia meminta tolong Dimas, sahabatnya yang bekerja di kelurahan, untuk membantu menyusun dokumen. Lo yakin, Li? Ini bukan jualan gorengan lo, kata Dimas suatu malam. Iya, tapi apa bedanya? Sama-sama usaha jujur. Lagian, aku nggak sendiri. Ada Pak Raka. Pak Raka pun ikut turun tangan. Ia mulai membuka kembali catatan lama, membuat sketsa sederhana tentang bagaimana tambang bisa dikelola dengan cara tradisional tapi tetap aman dan ramah lingkungan. Bukan soal besar kecilnya tambang, Alia. Tapi soal bagaimana kamu membuat warga percaya bahwa kamu tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu, kata Pak Raka. Dalam kesederhanaan dapur mereka, Alia dan Bu Yani menyiapkan gorengan setiap pagi. Tapi kini, gorengan itu bukan sekadar pengganjal perut. Mereka adalah brosur berjalan dari mimpi kecil Alia. Pesan-pesan dari Pak Raka mulai dikenal orang. Beberapa warga menempelkan potongan kertas itu di tembok rumah mereka. Bahkan ada yang menyimpannya di dompet. Alia tidak tahu apakah tambang kecil itu akan berhasil. Tapi satu hal ia tahu, harapan bisa tumbuh dari dapur sederhana. Dengan niat tulus, kerja keras, dan sedikit bumbu kebaikan. Dan di tengah riuh dapur dan bunyi minyak goreng yang berdesis, Alia merasa bahwa sesuatu sedang dimulai. Sesuatu yang mungkin kecil di mata orang lain, tapi besar di dalam hatinya. Pagi itu, langit belum sepenuhnya terang ketika Alia, mengenakan topi rumbai khas tambang, berdiri di atas sebidang tanah berbatu di pinggir desa. Pak Raka ada di sampingnya, membawa peta tua dan catatan teknis sederhana. Dulu aku pernah punya tambang 2 kali lebih besar dari ini. Tapi aku lebih semangat hari ini, Li, kata Pak Raka sambil menepuk pundaknya sendiri. Alia mengangguk, menatap lahan yang dipenuhi ilalang. Tambang mikro ini akan dikelola secara tradisional, melibatkan warga, dan yang paling penting, dilakukan dengan cara jujur. Pengurusan izin berjalan lambat tapi pasti. Surat dari kelurahan sudah di tangan. Bantuan dari Dimas, yang punya akses ke kantor kecamatan, sangat berarti. Kayak bangun dapur lagi dari nol ya, canda Dimas sambil menyerahkan dokumen izin. Dapurnya lebih gede, Dim. Tapi tetap butuh kompor dan minyak, balas Alia sambil tertawa. Pak Raka membagi pekerjaan. Beberapa warga, dulunya pengangguran sejak tambang besar tutup, mulai dilibatkan. Ada yang mencangkul, ada yang membawa peralatan seadanya, dan ada juga yang hanya datang untuk membantu membersihkan area. Tambang itu dinamai Tambang Harapan. Nama yang dicetuskan Alia saat mereka tengah duduk bertiga, ia, Bu Yani, dan Pak Raka, sambil membungkus gorengan. Kenapa harapan? Tanya Bu Yani. Karena setiap orang di desa ini butuh alasan buat bangun pagi, Bu. Hari-hari berikutnya penuh keringat. Pak Raka melatih warga menggunakan alat sederhana untuk menambang secara manual. Tidak ada ekskavator besar. Hanya pacul, ember, dan semangat yang hampir padam tapi kini mulai menyala. Alia sendiri tidak hanya duduk di belakang meja. Ia ikut menimba tanah, menyemangati warga, dan tetap menjual gorengan keliling, kini sambil membagikan kabar tentang tambang kecil mereka. Beberapa warga semula sinis. Nggak bakal jalan, Li. Tambang itu butuh modal besar, kata Pak Burhan, tetangganya. Tapi Alia menjawab dengan tenang, Pak, yang besar itu semangat kami, bukan modalnya. Hari ke-21 tambang beroperasi, mereka menemukan batu dengan kadar mineral kecil. Tidak seberapa, tapi cukup membuat mereka yakin, tempat itu masih menyimpan potensi. Pak Raka mengumpulkan para pekerja di bawah pohon jati besar. Kita bukan sekadar gali tanah. Kita sedang gali harga diri kita sendiri yang terkubur karena keadaan, ucapnya. Warga diam. Lalu mereka tepuk tangan, bukan karena batu, tapi karena harapan yang perlahan tumbuh. Dimas mulai rutin datang ke lokasi. Ia membantu membuat laporan harian,
mencatat siapa saja yang bekerja, dan menyiapkan presentasi kecil-kecilan bila nanti mereka ingin menarik perhatian investor. Alia menyadari bahwa tambang ini mulai menjadi milik bersama. Bukan milik keluarga atau Pak Raka, tapi milik desa. Setiap hasil akan dibagi sesuai peran dan kerja. Tidak ada yang dikorbankan, dan tidak ada yang serakah. Suatu sore, Alia dan Pak Raka duduk di atas batu besar di pinggir tambang, menatap matahari terbenam. "Pak, kenapa Bapak mau capek-capek lagi bantu kami? Bapak kan bisa pergi cari hidup di kota." Pak Raka tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Karena kamu, Li. Karena gorengan kamu, dan karena kamu tidak melihat aku sebagai sampah." Alia terdiam. Ia tidak pernah menyangka niat kecilnya memberi gorengan bisa menjadi pemantik bagi hidup seseorang yang hampir menyerah. Sebelum hari benar-benar gelap, satu anak kecil datang membawa seplastik gorengan dengan pesan kecil bertuliskan, "Semangat bisa menambang lebih dalam dari alat terbaik." Alia tersenyum. Bu Yani ternyata mulai melibatkan anak-anak untuk membantu menyebarkan semangat lewat gorengan. Kini bukan hanya sekadar makanan, tapi bagian dari gerakan. Malam itu, Alia menulis di buku catatannya, "Tambang kami memang kecil, tapi harapan yang kami gali tak terukur oleh berat atau kadar mineral. Kami sedang menambang masa depan." Dan di balik semua itu, ia percaya, dengan ketulusan, kerja keras, dan sedikit nyali, hal besar bisa dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Musim hujan datang lebih cepat dari perkiraan. Langit desa berubah kelabu hampir setiap sore. Jalan tanah menuju lokasi tambang berubah menjadi lumpur licin. Beberapa warga yang dulu semangat mulai terlihat ragu. Ada yang tak datang lagi bekerja, ada pula yang mulai mengeluh soal hasil tambang yang belum seberapa. Alia mencoba tetap ceria. Ia tetap membagikan gorengan di sela-sela kesibukan tambang. Tapi tubuhnya mulai kelelahan. Beberapa malam ia demam karena terlalu lama di lapangan tanpa makan cukup. Bu Yani khawatir, tapi tahu bahwa Alia sudah terlalu dalam di jalan perjuangan ini untuk dihentikan begitu saja. Pak Raka juga tampak murung. Ia tahu warga mulai tidak percaya. Suatu malam, ia memanggil Alia dan Dimas ke bangunan tua bekas kantor tambang yang kini jadi pos utama mereka. "Kita harus jujur, tambang ini belum menghasilkan banyak. Tapi kalau kita berhenti sekarang, semua usaha ini sia-sia," ujar Pak Raka sambil menatap peta tambang yang basah terkena bocoran atap. Dimas mencoba menyemangati, "Pak, saya bisa bantu carikan donatur. Tapi kita harus buat laporan rapi. Kita tunjukkan bahwa ini proyek sosial, bukan semata tambang." Alia setuju. Ia pun mulai mengumpulkan testimoni warga yang terbantu, dari Pak Darto yang bisa menyekolahkan anaknya lagi, hingga Mak Inah yang jualan minuman di dekat tambang dan dagangannya laku. Namun, ujian tak berhenti sampai di situ. Suatu malam, salah satu alat penggali rusak berat karena hujan deras. Biaya perbaikannya melebihi sisa uang kas mereka. Beberapa orang mulai menyarankan agar proyek dihentikan saja. Pak Burhan, yang sejak awal pesimis, berkata di depan warga, "Sudah kukatakan dari awal, ini proyek mimpi. Tambang butuh modal besar, bukan cuma semangat." Alia berdiri, suaranya tenang tapi tegas. "Bapak benar, tambang memang butuh modal. Tapi kalau setiap orang hanya berpikir soal modal, siapa yang mau mulai dari nol?" Suasana hening. Lalu dari belakang, suara Bu Yani terdengar, "Saya jual cincin kawin saya. Untuk beli alat baru." Semua menoleh. Mata Alia membesar. "Bu, jangan." Tapi Bu Yani tersenyum. "Tak apa, kita pernah miskin dan tetap hidup. Tapi kalau kita kehilangan harapan, hidup kita kosong." Dari situ, beberapa warga lain mulai ikut menyumbang, entah alat bekas, uang seadanya, atau sekadar tenaga tambahan. Dengan alat baru, tambang bisa kembali berjalan. Hasilnya masih kecil, tapi semangat kembali membara. Mereka mulai sistem kerja bergilir agar semua dapat jatah kerja dan tidak ada yang merasa diabaikan. Malam-malam mereka kini diisi dengan diskusi ringan sambil makan gorengan. Alia menyadari bahwa gorengan itu bukan cuma makanan. Itu jadi lambang kesetiaan. Siapa yang masih duduk bersama saat gorengan disajikan, itulah mereka yang tetap percaya. Pak Raka, yang dulu hampir menyerah, kini jadi yang paling pagi datang ke lokasi. Kadang ia hanya berdiri dan menatap lubang tambang dengan tangan di belakang punggungnya. "Tambang ini mengajari aku satu hal, Li," katanya suatu pagi. "Apa itu, Pak?"
Bahwa yang paling mahal dalam hidup bukan batu, tapi orang yang setia berdiri bersamamu di tengah hujan. Dan hari itu, meski hasil tambang belum membaik, mereka tertawa bersama. Karena tambang mereka bukan sekadar urusan batu, tapi tentang orang-orang yang tak mau pergi saat keadaan jadi sulit. Seminggu setelah cuaca membaik, suasana tambang mikro di desa itu perlahan kembali bergairah. Bekas genangan mulai mengering, dan para pekerja terlihat lebih semangat daripada sebelumnya. Pagi-pagi, suara cangkul yang membentur tanah kembali terdengar. Bau tanah basah menyatu dengan aroma gorengan hangat yang dibawa Alia setiap hari. Suatu hari, mereka menemukan batu dengan kilauan halus yang tidak biasa. Pak Raka segera memeriksa, dan matanya membesar. Ini bukan sekadar batu biasa. Ini memiliki kandungan logam tinggi. Kita harus analisa lebih lanjut. Dimas, yang kebetulan membawa ponselnya, mengambil gambar dan mengirimkannya ke temannya yang bekerja di laboratorium kampus. Beberapa hari kemudian, hasil analisis menyatakan bahwa batu itu mengandung biji logam bernilai ekonomis tinggi. Kabar itu menyebar dengan cepat. Awalnya hanya dari mulut ke mulut, tapi dalam waktu 2 minggu, seorang investor lokal bernama Pak Teddy datang berkunjung. Ia membaca blog kecil yang ditulis Dimas tentang tambang harapan dan tertarik untuk melihat langsung. Ini bukan tambang biasa. Ini tambang dengan nilai sosial yang luar biasa, ujar Pak Teddy ketika berkeliling. Ia menawarkan bantuan dalam bentuk alat kerja yang lebih layak, dengan perjanjian bahwa 80% keuntungan tetap untuk warga dan operasional tambang. Sisanya akan diputar ulang sebagai investasi berkelanjutan. Pak Raka dan Alia setuju dengan satu syarat, tidak ada perusakan alam. Aku sudah lihat bagaimana tambang bisa merusak kampung sendiri. Kali ini tidak boleh begitu. Kita harus adil, bahkan pada tanah ini, ujar Pak Raka saat pertemuan. Tambang harapan mulai dikenal. Beberapa jurnalis dari kota datang dan menulis artikel tentang proyek tambang rakyat yang dikelola anak muda desa. Wartawan dari salah satu stasiun TV lokal bahkan meliput langsung, dan tayangan itu membuat nama Alia mulai dikenal luas. Namun, meski mulai ramai dikunjungi, Alia tetap berjalan keliling dengan gerobak kecilnya, menjual gorengan. Bu Yani sempat bertanya, kenapa nggak fokus ke tambang aja? Alia tersenyum. Justru karena gorengan ini, semua bisa terjadi. Aku mau tetap ingat dari mana kita mulai. Di sela-sela kesibukannya, Alia juga memulai program kecil di tambang, yaitu 1 gorengan, 1 harapan. Setiap gorengan yang dibeli, pembeli bisa menuliskan harapan atau pesan semangat untuk para penambang. Kertas-kertas harapan itu ditempel di papan kayu besar di dekat lubang tambang. Pak Raka sering berdiri di depan papan itu, membaca satu persatu pesan yang ditulis dengan tangan. Ada yang menulis, semoga tambang ini jadi tempat orang jujur. Ada juga yang menulis, aku ingin sekolah lagi dari hasil tambang ini. Membaca semua itu membuatnya yakin bahwa hidupnya tak sia-sia. Ia mulai terlihat lebih sehat. Wajahnya yang dulu murung kini lebih cerah. Ia kembali bercukur, dan mulai mengenakan pakaian rapi. Suatu pagi, Pak Raka datang membawa beberapa buku catatan lama yang dulu digunakan saat ia masih menjadi direktur tambang besar. Ia menyerahkannya pada Alia. Gunakan ini untuk melangkah lebih jauh. Tapi jangan pernah lupakan caramu melangkah pertama kali. Alia memeluk buku-buku itu seperti memeluk masa depan. Ia tahu, cahaya dari lubang tambang bukan hanya karena sinar matahari, tapi juga karena cahaya dari hati orang-orang yang memilih bertahan saat gelap datang. Kampung mereka mulai berubah. Warung-warung mulai buka. Anak-anak kembali bermain di lapangan. Dan orang-orang mulai bicara tentang masa depan, bukan hanya keluh kesah masa lalu. Sore itu, Alia berdiri di pinggir tambang sambil memandangi tulisan besar di papan yang dibuat Dimas, Tambang Harapan, di sini kami menambang masa depan, bukan hanya tanah. Ia tersenyum. Cahaya senja jatuh tepat di wajahnya. Di belakangnya, Pak Raka berdiri dengan tangan menyilang dan mata berbinar. Dan dari lubang tambang kecil itu, cahaya harapan tak lagi redup. Kabar tentang Alia dan Tambang Harapan menyebar cepat keluar desa. Artikel demi artikel diterbitkan, dari media lokal hingga nasional. Beberapa menyebutnya, gadis gorengan yang menghidupkan tambang mati, yang lain menulis, Tambang Harapan, inspirasi dari pinggiran. Suatu pagi, seorang wartawan senior dari Jakarta datang ke rumah Alia. Namanya Bu Ratih, dengan kacamata tebal dan buku catatan kulit lusuh di tangan. Namamu Alia?
"Ya, aku sudah lama ingin menemuimu," katanya sambil tersenyum. Wawancara berlangsung di dapur sederhana mereka, ditemani teh manis dan gorengan buatan Bu Yani. Tak ada set studio, tak ada kamera besar. Hanya percakapan hangat dan kejujuran yang mengalir. Setelah artikel Bu Rati terbit di koran besar nasional, telepon desa tak berhenti berdering. Banyak yang ingin bekerja sama, belajar dari Alia, atau sekadar mengucapkan terima kasih karena telah memberi inspirasi. Pemerintah kabupaten mulai menaruh perhatian. Beberapa pejabat datang meninjau langsung, dan akhirnya mereka menetapkan Tambang Harapan sebagai proyek percontohan pemberdayaan masyarakat berbasis tambang rakyat. Sekolah-sekolah mulai mengadakan kunjungan lapangan. Mahasiswa datang dengan buku catatan dan kamera. Anak-anak desa pun jadi lebih percaya diri. Dimas, yang dulu hanya membantu sukarela, kini diberi tanggung jawab penuh sebagai koordinator data dan dokumentasi. Ia bahkan sempat diundang ke kampusnya untuk presentasi bersama Alia tentang keberhasilan proyek mereka. Namun, di tengah semua itu, Alia tetap tidak berubah. Ia masih bangun pukul 5 pagi, membantu ibunya menyiapkan adonan gorengan. Ia masih berkeliling membawa keranjang kecil, menyapa warga dengan senyum yang sama. "Li, kamu sekarang bisa tinggal diam di kantor." "Kenapa masih keliling?" tanya Dimas. "Karena gorengan ini yang mempertemukanku dengan Pak Raka. Kalau aku berhenti, rasanya seperti mengingkari awal mula semuanya." Pak Raka sendiri makin dikenal sebagai mentor di balik Tambang Harapan. Beberapa mantan pengusaha tambang datang hanya untuk sekadar berdiskusi dengannya. Tapi ia tetap tinggal di bangunan bekas kantor tambang, yang kini sudah direnovasi menjadi ruang komunitas. "Disinilah aku jatuh, dan disinilah aku ingin bangkit." Bersama mereka, katanya kepada seorang jurnalis TV. Desa yang dulu sepi dan penuh keluhan, kini berubah jadi desa dengan kegiatan padat. Ada pelatihan tambang ramah lingkungan, pelatihan kewirausahaan berbasis rumah tangga, dan pasar mingguan yang ramai oleh warga sekitar. Alia mulai menginisiasi koperasi kecil, yang diberi nama Koperasi Harapan. Keuntungannya digunakan untuk membantu pendidikan anak-anak desa dan perbaikan infrastruktur ringan seperti jalan kecil dan lampu penerangan. Bu Yani, yang dulunya hanya dikenal sebagai penjual gorengan, kini sering diminta menjadi pembicara dalam pelatihan ibu rumah tangga. Ia tersenyum saat pertama kali berdiri di depan puluhan orang, mengenakan kebaya sederhana. "Yang saya tahu cuma bikin gorengan, tapi saya percaya semua ibu bisa jadi cahaya rumahnya kalau punya harapan," ujarnya dengan polos tapi menggetarkan. Satu hari, Alia menerima undangan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia diminta hadir dalam acara nasional sebagai pembicara muda dalam forum tentang tambang berkelanjutan. Ia sempat ragu. "Aku cuma anak kampung, Bu. Apa pantas?" Bu Yani memeluk putrinya erat. "Nak, justru karena kamu anak kampung dan gak menyerah, kamu pantas bicara dimanapun." Hari itu, Alia berdiri di atas panggung besar, mengenakan baju batik sederhana. Ia menceritakan tentang gorengan, tambang kecil, dan seorang pria tua yang tak menyerah meski hidup pernah menampar keras. Tepuk tangan bergema. Beberapa peserta menangis. Dan saat itu, Alia tahu bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk desa kecil itu, tapi untuk banyak orang yang diam-diam ingin percaya lagi pada harapan. Setelah acara, seseorang dari kementerian menghampirinya. "Jika kamu mau, kami bisa bantu ekspansi tambangnya ke daerah lain." Tapi Alia tersenyum dan menjawab, "Saya mau bantu orang-orang membangun tambang harapan mereka sendiri. Bukan tambang saya, tapi tambang kita." Dan begitulah, kisah gadis gorengan yang dulu hanya ingin membantu ibunya, kini menjadi kisah nasional. Bukan karena ia ingin terkenal, tapi karena ia tak menyerah. Ia memilih berjalan, walau pelan. Dan dalam setiap langkahnya, ia membawa harapan. Dari lubang tambang kecil di desa, harapan itu kini menyebar, menembus batas tanah, hingga ke hati banyak orang yang pernah nyaris menyerah pada hidup. Nama Alia mulai terdengar jauh melewati batas desa. Media lokal, bahkan nasional, menulis kisahnya dengan berbagai judul menyentuh: "Gadis penjual gorengan selamatkan tambang mati, Harapan dari gorengan, dan Tambang kecil, impian besar." Ia tak pernah meminta ketenaran. Ia hanya ingin membantu ibunya, membantu desanya, dan memberikan arti pada hidup Pak Raka yang hampir menyerah. Namun siapa sangka, dari wajan kecil di dapur sederhana, nama Alia kini menjadi inspirasi.
Hari itu, Alia menerima undangan dari pemerintah provinsi. Ia diminta menjadi pembicara dalam forum kewirausahaan pemuda. Undangan itu diketik rapi, dengan lambang negara di pojok kiri. Bu Yani membacanya pelan-pelan, lalu memeluk Alia dengan mata berkaca-kaca. "Bukan karena kamu pintar, Nak. Tapi karena kamu tulus." Alia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya merasa, hidupnya seperti mimpi panjang yang terus berlanjut. Di forum itu, Alia tampil dengan baju sederhana, ditemani Pak Raka dan Dimas. Ia berdiri di panggung megah, di hadapan puluhan pemuda dari berbagai kota. "Nama saya Alia. Saya penjual gorengan," ia membuka dengan suara jujur dan ringan. Ruangan langsung tenang. Ia mulai menceritakan tentang desanya yang hampir mati setelah tambang ditutup, tentang bagaimana ia bertemu Pak Raka, dan bagaimana sebuah tambang kecil bisa menumbuhkan harapan besar. "Tambang kami tidak punya alat berat. Tapi kami punya hati yang berat saat melihat anak-anak berhenti sekolah, ibu-ibu kehilangan penghasilan, dan bapak-bapak kehilangan arah." Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa peserta bahkan mengusap air mata. Pak Raka duduk di bangku undangan, tangannya menggenggam erat tongkat kayunya. Dimas tersenyum bangga. Selepas forum, banyak mahasiswa dan aktivis sosial mendatangi Alia, ingin belajar, ingin tahu lebih jauh tentang konsep tambang mikro berbasis masyarakat. Alia tidak tahu banyak tentang istilah-istilah akademik. Tapi ia tahu tentang keberanian, ketekunan, dan niat baik. Dan itu yang ia bagikan. Setelah acara, mereka kembali ke desa. Kehidupan berjalan seperti biasa. Alia tetap membuat gorengan setiap pagi bersama ibunya. Ia tetap menjajakan dagangannya keliling, meski kini ia lebih sering disapa oleh orang yang mengenalnya dari berita. Ini Alia ya? Yang dari tambang itu?" Ia hanya tersenyum. "Iya, Bu. Mau beli tahu isi? Masih hangat." Ketenaran tidak mengubahnya. Ia tahu betul bahwa dunia bisa berubah-ubah, tapi orang harus tetap menjadi dirinya sendiri. Pak Raka makin sehat. Setiap pagi ia berjalan keliling tambang, menyapa para pekerja. Kini tambang itu telah mempekerjakan hampir 30 orang secara tetap. Sistem pembagian hasil berjalan adil, dengan transparansi penuh. Mereka tidak kaya raya, tapi cukup. Dan yang lebih penting, mereka hidup dengan martabat. Pada suatu sore, Alia duduk di tepi tambang bersama Dimas dan beberapa anak kecil desa yang sering membantunya membungkus gorengan. Mereka bercerita tentang masa depan. "Alia, nanti kamu pengin jadi apa?" tanya salah satu anak. Alia tersenyum. "Aku pengin jadi orang yang terus bisa nolong orang lain." Jawaban itu sederhana, tapi membuat Dimas menoleh dan menatapnya lama. Di matanya, Alia bukan sekadar gadis penjual gorengan. Ia pemimpin, guru kehidupan, dan cahaya bagi desa kecil yang dulu nyaris gelap. Suatu hari, mereka menerima surat dari sebuah universitas negeri terkemuka. Rektor kampus itu mengundang Alia untuk menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif muda nasional. Acara itu disiarkan langsung di televisi nasional. Bu Yani menangis. "Dulu aku takut kamu nggak bisa sekolah tinggi, Nak. Tapi ternyata kamu bikin universitas yang datang ke kamu." Alia diantar oleh rombongan kecil dari desanya. Mereka disambut meriah. Di panggung megah itu, ia kembali tampil apa adanya. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna kuning gading, hasil jahitan tangan tetangganya. Saat dipanggil ke podium, ia menatap hadirin dengan tenang. "Orang bilang saya hebat. Tapi saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Saya jual gorengan karena itu yang saya tahu. Saya bantu orang karena itu yang saya pelajari dari ibu saya." Tepuk tangan kembali menggema. Ia menutup pidatonya dengan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan sunyi sejenak. "Kalau kita tidak bisa jadi tambang emas, jadilah tangan yang menggali harapan." Tahun berganti. Tambang harapan tetap berjalan. Alia tetap menjual gorengan, tapi kini dibantu oleh koperasi kecil yang ia rintis bersama ibu-ibu desa. Mereka memiliki dapur produksi, sistem distribusi, dan bahkan aplikasi pemesanan sederhana yang dikembangkan oleh Dimas. Tambang harapan menjadi model bagi banyak desa lain. Pemerintah menjadikannya sebagai percontohan untuk usaha mikro berbasis komunitas. Banyak perwakilan dari luar daerah datang untuk belajar. Alia kini sering diminta menjadi narasumber, tapi ia selalu menolak jika harus tinggal jauh dari desa terlalu lama. "Saya bukan pembicara," katanya. "Saya tukang gorengan." Namun orang tahu
bahwa ia adalah lebih dari itu. Suatu malam, Alia duduk bersama Pak Raka di beranda rumah. Angin sejuk, bintang bertaburan. "Pak, Bapak nyesel nggak pernah kembali ke bisnis besar di kota?" Pak Raka menggeleng pelan. "Di sini aku merasa manusia, Li. Di kota, aku dulu hanya angka. Di sini, aku bisa menanam, menambang, dan merasa berguna." Mereka terdiam. "Kalau suatu hari aku nggak ada, tambang ini tetap harus jalan." "Ya," lanjut Pak Raka. Alia mengangguk. "Kami nggak akan berhenti, Pak. Karena tambang ini bukan milik satu orang, tapi milik semua harapan." Beberapa bulan kemudian, Pak Raka jatuh sakit. Umurnya sudah lanjut, dan tenaganya sudah banyak terkuras. Ia dirawat di rumah, dikelilingi orang-orang yang mencintainya. Sebelum ia menghembuskan napas terakhir, ia sempat berbisik pada Alia, "Terima kasih sudah memberiku kesempatan menambang lagi. Tapi yang paling berharga yang kutambang di sini adalah cinta." Alia menggenggam tangan Pak Raka erat. Ia tidak menangis saat itu. Ia hanya menunduk, mengingat hari pertama ia memberi gorengan pada seorang pria lusuh yang duduk sendiri di bangunan kosong. Dari situ semuanya dimulai. Hari pemakaman Pak Raka, desa dipenuhi bunga dan doa. Tambang Harapan berhenti beroperasi selama 3 hari sebagai tanda duka. Alia berdiri di depan batu nisan Pak Raka sambil membawa satu bungkusan gorengan. "Pak, ini gorengan pagi. Panasnya masih ada, seperti semangat Bapak yang gak pernah padam." Ia meletakkannya di samping batu nisan itu. Bertahun-tahun kemudian, kisah Alia dijadikan buku, film dokumenter, dan bahan ajar di sekolah-sekolah. Tapi Alia tetap Alia. Ia masih bangun pagi, membuat gorengan, menyapa orang-orang, dan memastikan tambang kecil mereka tetap hidup. Ia percaya bahwa dunia bisa berubah hanya dengan satu tindakan kecil yang dilakukan dengan niat baik. Dan bahwa siapapun, bahkan seorang gadis kecil dengan wajan di tangan, bisa memiliki jiwa besar yang mengguncang dunia. Akhir dari kisah ini bukanlah akhir dari perjuangan. Karena selama masih ada yang berani bermimpi, selama masih ada tangan yang rela bekerja, dan selama masih ada gorengan yang dibagi dengan tulus, harapan akan selalu menemukan jalannya. Dan dari desa kecil itu, seorang gadis dengan jiwa besar telah membuktikannya.